bersama Leonardo Sormin dengan NIM 1909113906. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang surat dakwaan. Surat dakwaan adalah ketika penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Setiap penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Dasar hukumnya adalah pada pasal 140 sampai 144 serta tambahan pada pasal 150 KUHP. Ciri dan isi surat dakwaan. Yang pertama ada nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Yang kedua ada mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu atau tempus delicti dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau locus delicti. Bentuk surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada dakwaan yang disusun secara tunggal atau dakwaan tunggal. Dakwaan ini dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituntut atau dituduh melakukan satu perbuatan pidana saja. Misalnya terdakwa hanya melakukan perbuatan pencurian biasa atau terdapat pada pasal 362 KUHP. Yang kedua ada dakwaan kumulatif. Dakwaan ini dibuat untuk menuntut seorang terdakwa atau lebih yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Misalnya di samping ia melakukan perbuatan pencurian, ia membawa pula senjata api tanpa izin yang berwajib. Artinya terdakwa didakwa melakukan 2 macam perbuatan pidana sekaligus. Yang ketiga adalah dakwaan secara alternatif. Dakwaan ini biasanya untuk menentukan perkara pidana yang terdapat keraguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat. Misalnya keraguan-raguan untuk menuduh dengan dakwaan, seperti kejahatan pencurian atau kejahatan penggelapan dengan menunjuk kata atau di antara perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dari 2 pokok perbuatan. Yang terakhir ada dakwaan secara subsidiair. Dakwaan ini biasa disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana. Sebagai contoh dakwaan subsidiair dalam kejahatan yang serupa, misalnya untuk kasus kejahatan pembunuhan berencana yang bobotnya lebih tinggi atau paling tinggi ditempatkan lebih dahulu sebagai dakwaan primer. Kemudian untuk pembunuhan dengan sengaja yang bobotnya lebih rendah ditempatkan pada dakwaan subsidiair. Seterusnya untuk penganiayaan yang mengakibatkan mati atau bobotnya lebih rendah lagi ditempatkan sebagai dakwaan lebih subsidiair. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.